Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Bagi kalian yang baru berkunjung pertama kali di kanal YouTube saya, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mendapatkan update terbaru seputar video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas soal sejarah SNMPTN Sosum tahun 2009, khususnya paket 1. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Soal pertama, alasan cerita rakyat tidak dapat dikategorikan sebagai sejarah adalah: A. Tidak selalu mendasarkan pada peristiwa yang sesungguhnya, B. Tidak disusun secara sistematis, C. Belum pernah diteliti oleh sejarawan, D. Hanya mendasarkan pada cerita kisah, E. Telah terjadi perbaruan dengan kepercayaan masyarakat. Menurut kalian yang mana nih teman-teman yang paling tepat jawabannya? Jika kalian masih memikirkannya, saya sarankan untuk klik pause. Tetapi jika kalian sudah yakin gitu ya dengan jawabannya, oke, kita cek jawaban yang benar yang mana ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Jadi cerita rakyat itu tidak selalu mendasarkan pada peristiwa yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu nih, yang dimaksud dengan cerita rakyat itu adalah sebuah cerita yang disampaikan secara turun-temurun di dalam masyarakat gitu ya. Sudah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, cerita rakyat ini tidak dapat dijadikan sebagai sejarah karena sering tidak didasarkan pada peristiwa yang sesungguhnya teman-teman. Seringkali mungkin di masa atau yang saat terjadinya peristiwa itu sendiri, dia ini masih diceritakan dalam sesuai dengan peristiwa sesungguhnya. Tetapi ketika dia sudah melalui banyak sekali generasi ke generasi berikutnya, seringkali ceritanya ini menjadi kabur nih teman-teman. Kebenaran sejarahnya menjadi semakin rendah gitu ya untuk dipercaya gitu ya. Jadi tidak selalu didasarkan pada peristiwa yang sesungguhnya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Tujuan Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik adalah: A. Membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda, B. Mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia, C. Membebaskan Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia dari dominasi Barat, D. Mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik, atau E. Memberikan latihan militer rakyat Indonesia untuk melawan Belanda. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Oke, kita buka ya. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D teman-teman, yaitu mendapatkan dukungan Indonesia dan untuk memenangkan Perang Pasifik gitu ya. Jadi Jepang ini setelah dia mendapatkan kemenangan dalam penyerangan pangkalan perang Pearl Harbor milik Amerika Serikat, mereka mulai menggeliat gitu ya. Mereka ini mulai menguasai wilayah demi wilayah yang ada di wilayah Asia Pasifik gitu, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, apa sih tujuannya mereka? Kalau di yang A ini kurang tepat gitu ya, karena mereka kan berhasil memenangkan pertempuran dan mereka tidak serta-merta ingin membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Toh terbukti mereka juga malah melakukan pendudukan gitu ya, wilayah daripada Belanda, yaitu di wilayah Indonesia gitu ya. Kemudian mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia, saya rasa juga kurang tepat ya, karena memang Jepang sendiri kan sudah lebih makmur daripada rakyat Indonesia gitu ya. Kenapa kok mencari, ini kan kata-katanya seolah mencari bantuan gitu ya. Kemudian C ini juga kurang tepat ya, karena sebenarnya C ini juga sama gitu ya. Ada kata-kata membebaskan nih, kata kerjanya kan membebaskan. Meskipun cakupannya lebih luas gitu ya, tidak hanya Indonesia tapi juga di wilayah Asia gitu ya, yang dari dominasi Barat. Tapi ini juga sebenarnya hampir sama seperti opsi A. Karena kalau opsi D ini juga tepat ya, karena kan untuk mendapatkan dukungan Indonesia, dan ini ya jelas ya dukungannya itu dibutuhkan untuk memenangkan Perang Pasifik nih teman-teman. Jadi Jepang itu merasa bahwa dia tidak bisa sendirian gitu ya memenangkan Perang Pasifik gitu. Kemudian kalau untuk E ini juga kurang tepat gitu ya. Jadi itu ya, jadi yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di soal nomor 3 teman-teman. Salah satu faktor yang menyebabkan stupa Borobudur dianggap karya lokal jenius adalah: A. Penggambaran kehidupan yang mengharuskan dijalani oleh umat Buddha untuk sampai ke nirwana,
B. Penggambaran kehidupan manusia yang mudah tergoda oleh dosa sebagaimana digambarkan pada relief di bagian bawah candi, yaitu kehidupan manusia dalam tahap rupadat. C. Pola bangunan yang kuat dan berbentuk simetris merepresentasikan planet bumi yang cukup kompleks. D. Pepaduan pola bangunan dari India dengan pola bangunan berundak yang sudah ada di Jawa pada saat itu. Atau E. Pembuktian bahwa sejak zaman dulu bangsa Indonesia telah mengenal kehidupan religius. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Oke, kita buka bersama-sama ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D nih teman-teman. Kenapa gitu ya? Jadi di sini kan ada kata-kata lokal jenius nih teman-teman, karya lokal jenius. Nah, lokal jenius itu adalah kemampuan suatu masyarakat menyaring kebudayaan luar tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaannya teman-teman. Jadi kenapa stupa Candi Borobudur itu dianggap karya lokal gitu kan? Karena itu adalah cerminan daripada akulturasi nih teman. Jadi apa ya, perpaduan budaya gitu ya, dua budaya lah minimal gitu ya, antara Indonesia dengan India nih teman-teman, sehingga melahirkan sebuah kebudayaan baru gitu ya, tanpa menghilangkan keduanya. Nah, karena adanya unsur kebudayaan lokal, yaitu bangunan berundak ini ya sebenarnya, atau bangunan berumpak pada bangunannya, sehingga nanti dia ini dianggap sebagai salah satu karya lokal jenius gitu ya, yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Buddha di Indonesia. Jadi pola bangunan berundak itu sudah ada sejak zaman praaksara, itu sudah ada gitu ya. Jadi dianggap sebagai karya lokal jenius gitu ya, sesuai dengan pengertiannya tadi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Dampak politik pintu terbuka yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada paruh kedua abad ke-19 antara lain: A. Indonesia mulai dikenal di dunia dengan hasil perkebunannya yang berlimpah. B. Rakyat Indonesia mulai mengenal perdagangan internasional. C. Rakyat mulai dibebani pajak oleh pemerintah kolonial. D. Rakyat mulai mengembangkan tanaman industri untuk dijual pada investor asing. Atau E. Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing. Jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E teman-teman. Jadi Indonesia itu menjadi ajang eksploitasi modal asing. Loh, kenapa Pak? Gitu ya. Oke, jadi kalian harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman, yang dimaksud dengan politik pintu terbuka itu apa gitu kan. Jadi ini ya, sejak tahun 1870 Belanda itu kan nantinya dikuasai gitu ya, atau ada kaum yang sangat dominan di situ yang menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan dikeluarkan oleh kerajaan Belanda pada waktu itu, yaitu kaum liberalisme nih teman-teman. Nah, politik pintu terbuka itu lahir karena ini ya, adanya sebuah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta asing, bisa Belanda, bisa Amerika dan Eropa gitu ya, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi melalui kebijakan ini, politik pintu terbuka, nantinya kerajaan Belanda itu membuka kesempatan seluas-luasnya gitu ya kepada para pengusaha swasta nih teman-teman. Dampaknya apa? Jelas dong bahwa nantinya akan Hindia Belanda itu akan dibanjiri dengan modal-modal asing yang bukan berasal dari pemerintah, atau biasanya kita sebut dengan pihak swasta nih teman-teman. Jadi jelas ya, nantinya semakin banyaknya modal-modal asing yang masuk ke Indonesia, jelas kan pengusaha itu kan menanamkan modalnya kan ingin apa teman-teman? Ingin mendapatkan kekayaan gitu ya. Salah satunya adalah dia ini bisa mengeksploitasi kekayaan alam milik Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah E teman-teman. Lanjut ya, soal nomor 5 teman-teman. Perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat yang dipelopori oleh George Washington, Thomas Jefferson, dan James Madison pada tahun 1776 dirumuskan dalam Declaration of Independence yang berisi perjuangan: A. Menghormati hak hidup dan kebebasan serta memperoleh kebahagiaan. B. Mengusir bangsa Inggris dari wilayah Amerika. C. Mengembangkan liberalisme, rasionalisme, dan humanisme. D. Menjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Atau E. Menyerukan perjuangan kemerdekaan bagi sesama manusia. Jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu menghormati hak hidup dan kebebasan serta memperoleh kebahagiaan. Ada 3 hal ya: menghormati hak hidup, kebebasan, dan juga memperoleh kebahagiaan. Kenapa gitu ya?
Karena memang tujuan utama daripada perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat itu tidak semata-mata untuk mendapatkan kemerdekaan gitu teman-teman, tetapi jauh lebih daripada itu untuk menghormati hak hidup, kebebasan serta kebahagiaan. Itu adalah American Dream gitu ya, atau mimpi orang-orang Amerika dalam memperjuangkan kemerdekaannya atas bangsa Inggris pada waktu itu teman-teman. Nah, jadi jawaban paling cocok nih teman-teman dengan tujuan kemerdekaan Amerika Serikat itu adalah opsi yang A ya teman-teman. Jadi itu jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 6, pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan kecuali A. Penyaluran aspirasi masyarakat semakin terbuka. B. Banyak partai bermunculan dan pergantian kabinet silih berganti. C. Kebebasan individu semakin leluasa untuk direalisasikan. D. Kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada kalangan rakyat kecil. E. Konflik horizontal di kalangan penduduk partai politik terjadi. Jawaban yang paling tepat menurut kalian teman-teman, yang mana? Oke, sudah dapat jawabannya. Kita buka bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada kalangan rakyat kecil gitu ya. Loh, kenapa gitu kan? Jadi yang namanya demokrasi liberal itu kan terjadi di tahun 1950 sampai 1959 nih teman-teman ya. Jadi nantinya sistem ini membuat pemerintah yang berkuasa pada waktu itu harus bertanggung jawab kepada parlemen nih teman-teman. Nah, kelemahan daripada sistem parlementer itu adalah politiknya tidak stabil nih teman-teman, yang berdampak pada sering berganti kabinet yang sedang bekerja gitu ya. Nah, hal ini nanti berdampak pada apa nih teman-teman? Ekonominya juga pasti akan tidak stabil nih teman-teman. Dan kondisi yang tidak stabil itulah yang membuat kehidupan masyarakat Indonesia semakin sengsara nih teman-teman. Sehingga kalau misalkan kehidupannya semakin sengsara, pastinya kan akan bertolak belakang gitu ya dengan opsi D ini, yaitu kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada kalangan rakyat kecil gitu. Ketika ekonominya lebih berpihak kepada rakyat kecil, pasti kan rakyat kecil juga akan mendapatkan kesejahteraan gitu ya. Jadi di sini kan yang ditanyakan adalah kecuali nih teman-teman, dampak positifnya gitulah ya. Jadi kan berbagai kehidupan mengalami perubahan. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang opsi D nih teman-teman. Lanjut ya, soal nomor 7. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, implikasi pemerintahan desentralisasi adalah A. Pemerintahan daerah dipilih langsung oleh rakyat. B. Rakyat mempunyai kebebasan mendirikan partai politik. C. Sebagian kewenangan pemerintah ditangani langsung oleh pemerintah daerah. D. Selain aspek pertahanan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah. E. Pemerintah pusat tidak lagi dapat mencampuri masalah administrasi dan birokrasi pemerintah daerah. Jawaban yang paling tepat menurut kalian untuk soal nomor 7 ini yang mana nih teman-teman? Sudah jawabannya? Oke. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu sebagian kewenangan pemerintah ditangani langsung oleh pemerintah daerah gitu ya. Kenapa? Jadi yang namanya pemerintahan desentralisasi itu adalah sebuah sistem yang memberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah gitu teman-teman ya. Jadi tetap tunduk di bawah pemerintah pusat, tetapi nanti mendapatkan kebebasan atau kewenangan dalam batasan-batasan tertentu gitu ya, dalam mengatur pemerintahannya di wilayahnya masing-masing. Nah, kebijakan desentralisasi ini nanti membuat pemerintah daerah bisa menangani beberapa kewenangan yang asalnya ditangani oleh pemerintah pusat nih teman-teman gitu ya. Jadi yang paling tepat dengan pembahasan yang saya sampaikan tadi adalah yang opsi C nih teman-teman gitu ya. Jadi adanya kewenangan pemerintah ditangani langsung oleh pemerintah daerah, kan ada kata-kata sebagiannya, jadi tidak seluruhnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Cerminan peradaban tinggi pada peradaban kuno Amerika tampak pada A. Pola kehidupan religius yang memuja monoteisme. B. Sistem pemerintahan yang dipimpin secara demokratis. C. Pengembangan sistem politik yang digunakan untuk menaklukkan bangsa lain. D. Adanya bangunan khusus untuk menggelar pertandingan olahraga. E. Pola pengembangan tata kota yang teratur beserta drainasenya teman-teman. Jawaban yang paling tepat yang manakah kira-kira?
Oke, kita buka. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman, yaitu pola pengembangan tata kota yang teratur beserta drainasenya, gitu ya. Ini menjadi sesuatu gambaran itu atau cerminan bahwa peradaban kuno itu juga peradaban kuno Amerika itu sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi nih, teman-teman. Dilihat dari pola pengembangan tata kotanya yang teratur beserta sistem drainasenya gitu ya. Jadi memang kebudayaan Amerika ini ditandai oleh 3 kebudayaan, yaitu suku Maya, Aztec di Meksiko, serta suku Inca di Peru, teman-teman. Nah, kemudian kebudayaan Amerika dikenal mempunyai kemampuan dalam pola tata ruang kota yang sudah teratur, teman-teman kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Sistem tanam paksa berhasil menciptakan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi pemerintah kolonial dan menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Sebab, sejak tanggal 1870, pemerintah kolonial melakukan perubahan kebijakan ke sistem perekonomian yang liberal. Menurut kalian pernyataannya apakah benar dan juga alasannya benar ataukah salah satunya? Salah kedua-duanya itu ya. Jawaban yang paling tepat yang mana, teman-teman? Dari soal nomor 9 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang ini ya, pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini menunjukkan opsi B ya, teman-teman. Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi kenapa pernyataannya ini benar? Karena memang sistem tanam paksa itu kan sebuah kewajiban bagi penduduk pribumi untuk menanam tanaman ekspor yang telah memberikan keuntungan gitu ya, yang sangat besar bagi pemerintah Belanda. Jadi ini kan pernyataannya benar gitu ya, bahwa pemerintah Belanda itu mendapatkan keuntungan dari diberlakukannya sistem tanam paksa. Tetapi di satu sisi malah menimbulkan kemiskinan gitu ya bagi masyarakat Indonesia, itu juga benar gitu ya. Nah, kemudian untuk alasannya, kenapa? Karena memang sejak dikuasai oleh kaum liberal gitu ya. Jadi kaum liberal ini kan menang di parlemen Belanda sana di tahun 1870 gitu ya. Dan nanti mereka ini berhak untuk menerapkan sebuah kebijakan gitu ya. Karena kan mereka menguasai parlemen pada waktu itu. Dan mereka nanti akan menerapkan sistem ekonomi liberal gitu ya. Ada nanti yang dikenal dengan politik pintu terbuka nih, teman-teman. Gitu ya. Jadi memang karena memang dasarnya mereka adalah penganut liberalisme gitu ya, jadi nanti perekonomiannya juga akan memiliki dasar-dasar liberalisme juga nih, teman-teman. Jadi alasannya juga tepat gitu ya. Tetapi jika ditanya apakah pernyataan dan hubungannya dan alasannya ini memiliki hubungan sebab akibat, saya katakan tidak gitu ya. Kenapa? Karena sistem perekonomian liberal menghasilkan kebijakan politik pintu terbuka nih, teman-teman, gitu ya. Jadi kurang tepat lah ya gitu ya, kurang tepat. Jadi memang keduanya benar tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat seperti itu. Jadi kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Selama pemerintahan Orde Baru, proses pemilihan presiden oleh MPR dapat dilaksanakan secara teratur sesuai pemilihan umum gitu ya. Sebab lembaga MPR pada masa Orde Baru mempunyai tugas mengangkat presiden dan wakil presiden selain menetapkan garis-garis besar haluan negara atau yang kita kenal dengan nama GBHN. Nah, jawaban menurut kalian paling tepat yang mana, teman-teman? Untuk soal seperti ini nih, ini adalah jenis kedua gitu ya, mencari hubungan sebab akibat dari pernyataan dan alasannya gitu ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman, yaitu pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya itu tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Kenapa pernyataannya benar? Karena memang proses pemilu presiden itu sangat berjalan lancar. Hal itu disebabkan calon yang diajukan hanya tunggal gitu ya, yaitu Pak Harto saja nih, teman-teman, sehingga secara aklamasi bisa langsung terpilih gitu ya. Nah, kemudian kenapa di sini alasannya benar? Karena memang lembaga MPR pada masa Orde Baru mempunyai wewenang membuat GBHN dan memilih presiden dan wakilnya, teman-teman. Nah, hal ini kan menunjukkan pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat nih, teman-teman. Kenapa? Karena alasannya itu tidak menjelaskan kenapa pemilihan presiden bisa lancar nih, teman-teman. Di sini kan untuk sebabnya itu kan hanya menunjukkan gitu ya, bahwa ini adalah fungsi daripada MPR gitu pada masa Orde Baru. Jadi tidak menjelaskan nih, teman-teman, kok bisa dilaksanakan secara teratur ini, kenapa gitu kan. Dan di sini kan yang diminta adalah sebabnya gitu ya. Apa sih yang menjadi sebab MPR itu dapat melaksanakan
proses pemilihan gitu ya secara teratur gitu teman-teman. Tidak disebutkan itu ya. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi B untuk soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Kerajaan Aceh mengalami perkembangan yang pesat selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda, sebab Aceh pada masa kolonial merupakan satu daerah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Pernyataannya benar, alasannya benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi pernyataannya benar, kenapa? Karena pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh itu mampu menguasai Selat Malaka. Benar ya, bahwa Aceh itu bisa dikatakan mencapai masa emasnya itu ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, di sini juga alasannya ini benar nih teman-teman. Kenapa? Karena memang kerajaan Aceh itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ditaklukkan. Mereka sampai harus menurunkan antropolog yaitu bernama Snok Burgronje untuk mengetahui kelemahan Aceh gitu ya. Karena memang saking sulitnya ditundukkan gitu ya, dikuasai, sehingga nanti saya harus meneliti lebih jauh nih kira-kira kelemahan orang-orang Aceh itu apa gitu ya. Nah, pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena memang pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh itu tidak dikuasai oleh Belanda nih teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya ya antara pernyataan dan alasannya. Itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman. Soal nomor 12. Pada masa akhir demokrasi terpimpin, Indonesia pernah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB sebab dalam perebutan kembali Irian Barat, PBB tidak bersedia membantu pihak Indonesia dalam menghadapi pihak Belanda. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Pernyataannya ini benar, alasannya salah gitu ya. Kenapa? Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi pernyataan benar karena memang pada tanggal 7 Januari 1965 dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB nih teman-teman. Nah, akibatnya apa? Dari terpilihnya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan gitu ya. Jadi itu adalah akibat dari terpilihnya Malaysia ini teman-teman. Indonesia itu menyatakan keluar gitu ya. Keluar daripada keanggotaan PBB. Nah, kemudian kenapa alasannya salah? Karena PBB membantu Indonesia dalam perebutan Irian Barat nih teman-teman. Ini kan di sini kan dikatakan bahwa PBB itu tidak bersedia gitu ya membantu pihak Indonesia dalam menghadapi pihak Belanda. Ini kurang tepat nih teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pernyataannya benar, alasannya salah. Dan itu adalah mencirikan opsi C gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 13. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 telah berpengaruh terhadap proses pembentukan negara Republik Indonesia karena 1. Bangsa Indonesia leluasa mempersiapkan teks proklamasi. 2. Bekas anggota PETA menjadi leluasa melakukan konsolidasi untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Bangsa Indonesia segera diberitahu pihak Jepang bahwa perang telah dimenangkan oleh pihak sekutu. 4. Terjadi kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman untuk jenis soal yang seperti ini? Jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yaitu opsi 2 ini benar dan opsi 4 ini benar gitu ya. Nah, kenapa nih teman-teman? Jadi memang gitu ya bahwa jatuhnya bom atom di dua kota yaitu Nagasaki dan Hiroshima membuat Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Itu adalah fakta sejarahnya gitu ya. Nah, kemudian dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu itu kan membuat Indonesia ini menjadi sebuah wilayah yang tidak ada yang menguasai gitu ya, atau biasanya sih dikenal dengan istilah vacuum of power gitu ya. Terjadi kekosongan kekuasaan nih teman-teman. Dan kondisi ini nanti dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk apa nih? Untuk mempersiapkan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga nanti tentara PETA juga memperlancar kegiatan mereka dalam peristiwa Rengas Dengklok nih teman-teman. Itu ya. Jadi sesuai dengan yang pembahasannya, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi 2 dan opsi keempat nih teman-teman, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Perubahan pola hidup mengembara dan berpindah-pindah atau nomaden menjadi menetap yaitu sedenter terjadi pada masa 1. Batu tua, 2. Batu Madia, 3. Paleolitikum, 4. Batu muda. Kira-kira yang mana nih teman-teman?
menurut kalian? Jawaban yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Yang D teman-teman, hanya opsi 4 yang benar gitu ya. Jadi gini teman-teman, konsepnya ya, jadi zaman batu itu yaitu zaman dimana manusia masih menggunakan peralatan terbuat dari batu untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi masih menggunakan batu, belum mengenal yang namanya logam, tembaga dan lain sebagainya gitu ya. Terus jenisnya itu kita belum kenal pada waktu itu ya. Nah di sini zaman batu tua ini biasanya juga disebut sebagai masa Paleolitikum nih teman-teman. Jadi ini sama dengan nomor 3 ini ya. Ini kan hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Kemudian untuk zaman batu madia ini Mesolitikum, ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya dengan batu tua, dimana itu sebenarnya penggunaan batu itu sebenarnya masih sangat apa ya, sangat besar gitu ya. Dan juga manusia itu belum mampu memproduksi makanannya sendiri teman-teman gitu ya. Jadi masih sangat bergantung kepada alam, sehingga nantinya ketika makanan mereka di wilayah tersebut dianggap sudah mulai menipis, ya mereka pindah dong. Dan mereka mencari lahan baru yang memiliki sumber makanan yang lebih banyak lagi gitu kan. Kenapa? Karena kalau setiap makhluk hidup kan kalau nggak makan kan nggak minum pasti mati gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang zaman batu muda nih teman-teman, atau yang disebut dengan nama zaman Neolitikum nih teman-teman, dimana mereka ini sudah mulai menetap nih teman-teman, dan mereka juga sudah bisa bercocok tanam gitu ya, dan mereka juga bisa mengembangbiakkan hewan-hewan yang biasanya mereka jadikan bahan makanan. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang batu muda nih teman-teman, atau Neolitikum gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pergolakan politik di Afghanistan dan Irak pada awal abad ke-21 sering melibatkan kepentingan negara adidaya seperti Amerika, karena Amerika selalu berusaha terlibat dalam setiap pertikaian politik di negara-negara berkembang. 2. Kandungan minyak serta posisi geostrategis kedua negara tersebut sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial politik internasional. 3. Sebagai negara adidaya, Amerika berkepentingan membantu perkembangan pemerintahan yang stabil di negara-negara teluk. 4. Kepentingan politik dan ekonomi Amerika di kedua negara tersebut sangat besar. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C teman-teman, yaitu opsi nomor 2 dan nomor 4 ini benar gitu ya. Loh, kenapa? Karena ini teman-teman, memang pangkal permasalahan konflik yang terjadi di Timur Tengah itu adalah adanya perebutan lahan, di mana lahan itu sangat kaya sekali akan yang namanya minyak bumi nih teman-teman. Itu ya konsepnya teman-teman. Timur Tengah itu kaya akan minyak bumi. Nah, keterlibatan Amerika Serikat di dalam konflik Timur Tengah itu apa gitu kan, pertanyaannya, kok mereka ikut-ikutan gitu ya. Karena memang Amerika Serikat itu berharap mendapatkan apa nih teman-teman? Ya ini tadi ya, hasil minyak buminya itu nih teman-teman. Selain itu, karena adanya politik minyak, mereka juga ingin mendapatkan pengaruh yang kuat gitu ya, agar nanti mereka ini bisa mempengaruhi beberapa macam kebijakan negara yang ada di Timur Tengah nih teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 2, yaitu ya sini ya, karena memang kandungan minyaknya itu banyak nih teman-teman, karena nanti bisa berpengaruh terhadap sosial politik internasional ya. Kemudian karena adanya kepentingan politik dan ekonomi Amerika di kedua negara tersebut sangatlah besar. Jadi untuk soal nomor 15 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Seperti itu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.